Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali, masih dapat bertemu tatap muka kembali dalam rangka tausiah, dalam rangka kajian tentang bulan suci Ramadan, yang insya Allah pada kesempatan nanti ini akan bicarakan tentang tingkatan puasa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, insya Allah di yaumil akhir nanti kita termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji secara khusus tentang tingkatan puasa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah di bulan suci Ramadan khususnya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Al-Ghazali adalah seorang tokoh pembaharu Islam yang ahli di bidang akhlak tasawuf. Beliau melahirkan satu karya yang fenomenal, satu tulisan yang diberi judul Kitab Ihya Ulumuddin, kitab menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dalam salah satu topik pembahasan yang tergandung dalam kitab tersebut tentang bab puasa, maka Imam Al-Ghazali ada menjelaskan bahwa dalam hal berpuasa, seorang hamba Allah khususnya di bulan suci Ramadan terbagi kepada 3 tingkatan. Adapun 3 tingkatan puasa yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan suci Ramadan menurut Imam Al-Ghazali itu disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah saumul awam atau saumul umum. Saumul awam atau saumul umum adalah puasanya orang biasa, puasanya orang-orang kebanyakan, puasa orang secara umum. Yang dimaksud dengan puasanya orang biasa, puasanya orang kebanyakan, puasanya orang secara umum adalah berpuasa hanya menahan yang dilarang secara fisik dari pelaksanaan ibadah puasa tersebut. Contoh, orang berpuasa hanya menahan tidak makan dan minum pada siang hari ketika berpuasa. Orang berpuasa tidak berhubungan suami istri pada siang hari tatkala melaksanakan ibadah puasa.
menjaga hal-hal yang fisik yang bisa membatalkan ibadah puasa itu. Ini namanya puasa awam, puasa umum, puasa orang kebanyakan. Dan puasa yang seperti ini banyak dilakukan oleh orang ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Secara umum oleh umat Islam. Padahal puasa yang seperti ini, kata Rasulullah SAW dalam hadis, kalau dilakukan, orangnya boleh jadi hanya merasakan lapar saja, merasakan haus saja, tapi tidak mendapatkan nilai dari ibadah puasa yang dilakukan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash." Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari pelaksanaan ibadah puasa tersebut, kecuali yang dia dapatkan hanya perasaan lapar, perasaan haus, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, mungkin susah dan sulit untuk buang air besar. Jadi inilah akibatnya kalau orang berpuasa itu hanya pada tingkatan awam, tingkatan umum, tingkatan puasa orang kebanyakan. Dan inilah kata Imam Al-Ghazali, tingkat puasa yang nilainya paling rendah. Orang yang berpuasa seperti ini puasanya sah, tapi pahalanya belum tentu ada, belum tentu dapat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang berpuasa dan berpuasanya itu dia lakukan semata-mata untuk menahan secara fisik hal yang membatalkan puasa, tapi tidak dikerjakan semata-mata karena Allah, maka Allah nggak butuh dengan puasa orang tersebut. Nah, itulah makanya kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini bukan hanya sekedar menjaga puasa itu dari hal-hal yang secara fisik membatalkan puasa, tapi juga harus bisa menjaga yang lain yang lebih utama daripada itu. Karena yang kita harapkan dari pelaksanaan puasa itu bukan hanya sekedar kita mampu menahan dari perasaan lapar dan haus, tapi kita berharap ada nilai. Inilah tingkatan puasa yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Dan untuk tingkatan yang berikutnya akan kita sampaikan pada sesi yang selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Lengkapi saat sahur Anda dengan ngopi. Memberikan kekuatan mental, spiritual kepada kita. Berkah itu sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau dia jauh dari Tuhan. Nutrisi ruhani untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita. Bahasa agama, semua yang berlebih-lebih itu tidak baik. Dia sudah taat suami, Benar. taat kepada Allah. Ya. Ngopi, ngobrol perihal iman spesial Ramadan di TV One. Bulan Ramadan penuh keistimewaan dan keutamaan. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan turunnya Al-Qur'an. Bulan tarbiyah, bulan tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Hati-hati dengan lidahmu. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan Damai Nusaku spesial bulan suci Ramadan hanya di TV One. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang wajib berpuasa itu hanya orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, ada iman dalam hatinya, orang tersebut disebut dengan hanifan musliman. Saksikan indahnya Ramadan pukul 3.30 waktu Indonesia Barat di TV One. Sahabat Muslim, habiskan waktu Anda selama bulan Ramadan dengan kegiatan bermanfaat. Salah satunya dengan menambah pengetahuan seputar Islam
lewat tayangan Jendela Islam. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin, muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tingkatan yang kedua, orang berpuasa di bulan suci Ramadan itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah saumul khawas. Saumul khawas artinya puasa khusus. Berpuasanya orang yang khusus. Khusus bisa diartikan juga dengan istimewa. Berpuasanya orang yang khusus atau yang istimewa. Apa itu shaumul khusus? Shaumul khusus ini puasanya orang yang bukan hanya bisa mampu untuk menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri pada siang hari Ramadan, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa Ramadan secara fisik. Tapi orang yang shaumul khusus ini juga menahan penglihatannya, menahan pendengarannya, menahan penciumannya, menahan gerak tangan dan kakinya dari hal-hal yang bisa menimbulkan dosa, yang dengan itu bisa mengurangi nilai dari ibadah puasa yang dilakukannya. Jadi orang yang puasa shaumul khusus, inilah orang yang berpuasa secara istimewa. Bukan hanya menahan tidak makan, tidak minum, tapi juga anggota tubuh dapat ditahan dengan baik. Jadi pendengaran, penglihatan, penciuman, gerak tangan, gerak kaki, ini semua ditahan, dijaga dengan baik. Supaya tidak menimbulkan perbuatan maksiat, tidak menimbulkan dosa yang bisa merusak dan mengurangi nilai dari ibadah puasa yang dilakukan. Adapun ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala dari ibadah puasa seorang hamba. Dan ini berasal dari hal-hal yang sifatnya lebih khusus. Adapun 5 hal tersebut, Rasulullah SAW nyatakan dalam hadis, khamsata asya tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang bisa menggugurkan pahala dari ibadah puasa. Yang pertama adalah al-kazib. Al-kazib artinya bohong, dusta. Orang yang menyalahgunakan mulutnya ketika sedang berpuasa untuk berkata yang tidak benar, maka dia bohong. Dengan bohong ketika puasa, maka pahala puasa bisa berkurang. Makin banyak bohongnya, makin banyak pahala puasa kurang, sehingga bisa saja orang yang berpuasa itu tidak mempunyai pahala. Kemudian yang berikutnya adalah ghibah. Ghibah artinya menceritakan aib orang lain. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, ghibah ini bisa disebut dengan kata gosip.
kumpul sama orang, sama kawan, ngobrol, tapi yang dibicarakan itu adalah orang lain. Bahkan boleh jadi itu orang lain adalah kawannya sendiri. Orang yang gibah ketika sedang puasa, maka perbuatannya itu bisa mengurangi pahala puasa yang sedang dia lakukan. Kemudian hal ketiga yang menggugurkan pahala puasa adalah namimah. Namimah bisa dimaknakan sebagai fitnah. Bisa juga sebagai umpatan, sebagai makian. Jadi perkataan-perkataan yang kasar, yang kotor, yang jorok, apalagi perkataan yang sifatnya provokasi, mengadu domba satu orang dengan orang yang lain supaya bertengkar, bermusuhan dan lain sebagainya, itu masuk dalam kelompok namimah. Kalau ada orang puasa tapi kerjaannya berkata yang kasar, berkata yang kotor, maki-maki, mengumpat, fitnah, maka pahala ibadah puasanya akan hilang. Kemudian yang keempat adalah yaminul ghamus. Yaminul ghamus artinya adalah bersumpah tapi palsu. Sumpah palsu. Sumpah palsu artinya sumpah bohong-bohongan, sumpah yang tidak betul. Sumpah tapi pertama, sumpahnya itu tidak dengan menggunakan nama Allah. Itu masuk kategori sumpah palsu. Ada juga sumpah pakai nama Allah, tapi yang disumpahkannya nggak betul. Dia bersumpah untuk mendukung satu kemaksiatan atau hal yang nggak benar. Ini juga sumpah palsu. Orang puasa, tapi sumpah palsu, maka pahala ibadah puasanya itu bisa hilang. Kemudian, yang kelima, dan ini yang terakhir yang menggugurkan pahala ibadah puasa, itu adalah wan nazaru bis syahwat. Memandang dengan syahwat, memandang dengan nafsu. Memandang dengan syahwat, dengan nafsu ini bisa secara material, maksudnya bisa juga secara seksual. Bisa saja orang memandang itu dengan nafsu tapi material. Contoh orang puasa tapi sepanjang dia puasa melihat makanan saja, melihat minuman saja, sehingga sampai keluar air liurnya. Ini termasuk mandang dengan nafsu. Kemudian ada juga mandang itu dengan nafsu tapi secara seksual, melihat lawan jenis atau foto-foto, gambar-gambar yang sifatnya pornografi, sehingga menimbulkan syahwat, keinginan untuk berhubungan. Pandangan yang seperti itu bisa menggugurkan pahala puasa. Maka oleh karena itu, orang yang shaumul khusus adalah orang yang mampu berpuasa, mengendalikan semua anggota tubuh, bukan hanya bisa menjaga perut untuk tidak makan, bukan hanya bisa menjaga faraj untuk tidak berhubungan, tapi dia bisa jaga mata, dia bisa jaga telinga, dia bisa jaga penciuman, dia bisa jaga tangan, dia bisa jaga kaki untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan dosa. Yang dosa itu akibatnya nanti bisa mengurangi dari pahala ibadah puasa yang dia dapatkan, padahal seharusnya dengan puasa menahan tidak makan minum itu harusnya dia mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bersyukurlah kalau kita sudah berpuasa sampai kepada tingkatan shaumul khusus. Untuk tingkatan yang terakhir dan yang ketiga akan kita sampaikan pada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan
setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Sahabat Muslim, habiskan waktu Anda selama bulan Ramadan dengan kegiatan bermanfaat. Salah satunya dengan menambah pengetahuan seputar Islam lewat tayangan Jendela Islam. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya di TV One. Para pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan yang ketiga, dan ini tingkatan yang terakhir, puasanya seorang hamba Allah di bulan suci Ramadan disebut dengan istilah nama Shaumul Khawasil Khawas. Apa itu Shaumul Khawasil Khawas? Shaumul Khawasil Khawas adalah puasanya orang yang khusus dan khusus lagi. Puasanya orang yang khusus di atas khusus. Jadi puasanya orang yang sangat-sangat istimewa. Jadi kalau ada puasa orang istimewa, maka Shaumul Khawasil khusus ini adalah puasanya orang yang sangat istimewa. Sangat istimewa berarti lebih daripada orang yang istimewa. Bagaimana Shaumul Khawasil khusus ini? Shaumul Khawasil khusus ini atau Shaumul Khawasil Khawas ini adalah puasa yang dilakukan seorang hamba Allah, bukan hanya dia menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, bukan hanya dia mampu menahan pendengaran, penglihatan, penciuman, tangan, kaki dari perbuatan dosa yang batalkan pahala puasa, tapi Shaumul Khawasil Khawas ini malah dia mampu menahan pikiran dan hatinya untuk tidak mikirkan yang lain ketika selama melaksanakan ibadah puasa, kecuali berpikir hanya beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang Khawasil Khawas itu puasanya bisa dikatakan orangnya itu nggak merasa puasa. Kenapa? Karena dia nggak mikirlah untuk nanti bagaimana harusnya buka puasa, bagaimana harusnya sahur. Kalau orang-orang yang puasanya Khawasil Khawas ini, ya dia berpikir puasa dilaksanakan karena Allah, mau sahur nggak jadi masalah. Maupun ada buka, kalau ada syukur nggak jadi masalah. Kenapa? Karena hati dan pikirannya sudah konsentrasi untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya orang yang puasanya Khawasil Khawas ini. Imam Al-Ghazali menyatakan orang yang taraf puasanya Khawasil Khawas ini memang tidak banyak orang, sedikit.
Yang paling utama orang yang mampu puasa khawasil khawas itu adalah Rasulullah, para nabi Allah, para wali Allah, orang-orang yang suci, yang telah mensucikan pikiran, yang telah mensucikan hatinya dalam melaksanakan ibadah puasa, beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian bukan berarti kita sebagai orang yang biasa, sebagai umat Rasulullah nggak sanggup dan nggak bisa untuk berpuasa shaumul khawasil khawas. Tinggal bagaimana upaya kita, ikhtiar kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa yang tingkat paling tinggi tersebut bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia. Jadi melalui penjelasan Imam Al-Ghazali bahwa dalam berpuasa itu ada 3 tingkatan orang berpuasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini harus mempunyai prioritas. Janganlah ibadah puasa yang kita lakukan dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan sama sekali. Kalau tahun lalu kita cuma nahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tahun ini seperti itu juga, berarti nggak ada prioritas, nggak ada peningkatan. Harusnya dengan mengetahui kita ada 3 tingkatan keutamaan dalam berpuasa, kita harus milih dari tahun ke tahun kita puasa. Kalau bisa puasa kita tahun ini itu lebih bagus daripada tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kita baru sampai di shaumul awam, shaumul umum, tahun ini kita usahakan di shaumul khawas, shaumul khusus. Kalau tahun yang lalu puasa kita adalah di shaumul khusus, shaumul khawas, maka tahun ini kita usahakan puasa kita sampai di shaumul khawasil khawas atau shaumul khususil khusus. Inilah yang perlu kita pahami dari kajian pada pertemuan kita kali ini. Karena bagaimanapun dalam berpuasa ini, tentu nilai yang besar itu hanya akan Allah berikan kepada orang yang puasanya betul-betul. Sama itu kalau kita belajar, kita akan mendapat nilai yang paling tinggi ketika kita belajarnya betul-betul. Kalau kita belajar cuma sekedarnya, ya pasti nilai kita pun ala kadarnya. Jadi kalau ada orang berpuasa dengan betul-betul karena Allah, pasti pahalanya pun besar diberikan Allah. Penghargaannya luar biasa. Sebaliknya begitu juga kalau orang berpuasa cuma sekedar berpuasa, yang penting puasa, maka pahala yang akan diberikan Allah pun seperti itu. Dia hanya akan mendapatkan pahala sekedarnya sesuai dengan apa yang dia tahan ketika dia melaksanakan ibadah puasa itu di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kesimpulan daripada kajian kita pada kesempatan ini, berpuasalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, supaya bukan hanya kita merasakan bagaimana yang dialami orang yang susah, tapi juga kita bisa mendapatkan maghfirah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena hatinya berisi iman, hatinya ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah yang kita harapkan dalam beribadah, berpuasa di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Semoga kajian kita pada kesempatan ini menambah motivasi, menambah semangat bangkitnya iman kita, menambah ghirah, semangat untuk beribadah, terutama sekali untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Moga ada manfaatnya, dan insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di bawah karpet. Kalau ada yang salah-salah, semoga tidak ada yang merepet. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.